Halo, nama saya Devi Firdayanti dari kelas 4 DPGSD. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, di dalam video ini saya akan mendaur ulang sampah plastik. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang sampah plastik. Nah, teman-teman, tahu kan bahwa sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan, dan sampah plastik itu sangat lama terurainya. Ada yang tahu teman-teman? Ya, benar sekali. 100 sampai 500 tahun plastik dapat terurai sempurna. Kebayang gak tuh teman-teman lamanya bagaimana? Nah, dengan begitu kita harus sadar nih dari sekarang teman-teman bahwa kita itu jangan terus-menerus bergantung pada kantong plastik. Kan kita juga harus ramah lingkungan. Karena jika kita terus-menerus menggunakan sampah plastik, bakal tercemar nih lingkungan kita. Itu dapat mencemari lingkungan tanah, udara, air, bahkan laut, teman-teman. Nah, kan kita juga tidak mungkin tuh menghilangkan 100% penggunaan plastik. Namun kita juga bisa teman-teman untuk menggunakan kembali sampah plastik. Kita bisa mendaur ulang sampah plastik, dan kita bisa mengurangi sampah plastik itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini saya nanti akan membuat kerajinan dari sampah plastik dari cangkang kopi. Plastik cangkang kopi ini mudah terbakar, sehingga mengakibatkan ancaman terjadinya kebakaran yang semakin meningkat. Asap hasil pembakaran bahan plastik sangat berbahaya karena mengandung gas-gas beracun seperti hidrogen sianida atau HCN dan karbon monoksida. Hidrogen sianida berasal dari polimer berbahan dasar akrilonitril, sedangkan karbon monoksida sebagai hasil pembakaran tidak sempurna. Hal inilah yang menyebabkan sampah plastik sebagai salah satu penyebab pencemaran udara dan mengakibatkan efek jangka panjang berupa pemanasan secara global pada atmosfer bumi. Selain itu, sampah plastik yang berada dalam tanah tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, yang menyebabkan mineral-mineral dalam tanah, baik organik maupun anorganik, semakin berkurang. Hal ini menyebabkan jarangnya fauna tanah seperti cacing mikroorganisme tanah yang hidup pada area tanah tersebut, dikarenakan sulitnya untuk memperoleh makanan dan berlindung. Selain itu, kadar oksigen dalam tanah semakin sedikit, sehingga fauna tanah sulit untuk bernafas dan akhirnya mati. Ini berdampak langsung pada tumbuhan yang hidup pada area tersebut. Tumbuhan membutuhkan mikroorganisme tanah sebagai perantara dalam kelangsungan hidupnya. Nah, ini adalah cangkang kopi yang saya kumpulkan dari bulan Februari. Sebelum kita membuat kerajinan dari cangkang kopi ini, seperti tote bag atau tempat tisu, kita harus mencuci terlebih dahulu cangkang kopi ini. Nah, ini adalah hasil cangkang kopi yang telah dicuci tadi. Setelah cangkang kopi tadi dicuci, nanti kita akan menggunting cangkang kopi ini. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Ini adalah cangkang kopi yang telah digunting. Nah, setelah itu cangkang kopi ini akan kita lipat. Nah, plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu termoplastik dan termosetting. Pada cangkang kopi ini termasuk ke dalam kelompok termoplastik karena bahan plastik yang jika dipanaskan sampai suhu tertentu akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Maka termoplastik adalah jenis yang memungkinkan untuk didaur ulang
seperti yang saya buat kali ini. Nah, daur ulang sampah plastik seperti ini merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi, atau kedua-duanya, sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan kembali. Kemudian, daur ulang yang seperti ini merupakan daur ulang jenis primer, yang dimana limbah plastik menjadi produk yang memiliki kualitas yang hampir setara dengan produk aslinya. Daur ulang cara ini dapat dilakukan pada sampah plastik yang bersih dan tidak terkontaminasi dengan material lain dan terdiri dari satu jenis plastik saja. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Saya yang pertama membuat kotak tisu, dan yang kedua ini adalah karpet. Karena cangkang kopinya ini untuk dijadikan karpet yang besar itu kurang, jadi saya hanya bisa membuat karpet yang kecil seperti ini. Nah, selain dijadikan karpet dan kotak tisu seperti ini, cangkang kopi ini bisa dijadikan untuk tote bag atau bahkan bisa dijadikan untuk tas yang selempang gitu. Nah, sekian video yang dapat saya buat kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.